Mungkin niki tokoh muda bisa maju. Om Swastiastu, jero kiri. Nggih. Swastiastu. Nggih. Swastiastu jero kiri Singaraja nggih. Kita jero kiri Singaraja politik. Oke, mari saya kira. Ya, silakan. Aduh, hampura jero kiri nggih. Mungkin posisinya kurang bagus sinyalnya atau jangan-jangan pulsanya. Nanti dicoba ulang sekali nggih. Sambil menunggu yang lain niki. Patut ini masalah Lampung juga ya, masalah niki Komnas HAM ketika tiang rapat dengan Komnas HAM. Komnas HAM ini masih punya satu tunggaan juga PR maupun hutang kepada orang Bali. Karena kasus Bali Nuraga ketika 17 orang Bali itu dibunuh, dipenggal, digergaji nih ke. Saya datang ke sana loh, ke Bali Nuraga ya. Jadi pemimpin Bali, pejabat Bali nggak berani masuk Bali Nuraga. Hanya sampai di kota Lampung. Tiang sendiri melihat ada 300 itu pura dibakar. Pura dihancurkan, dibakar. Ini yang membuat keindonesiaan. Saya sampaikan kepada kami ini orang Bali nggak pernah ganggu orang non-Hindu itu untuk sembahyang gitu loh. Nggak pernah ada pembakaran gereja, masjid, itu nggak ada. Mau Anda pasang loudspeaker juga keras-keras, masyarakat Bali ya menggerutu juga sih kan, cuman tapi ya nggak pernah protes, nggak pernah anarkis lah kan gitu. Tetapi kenapa kok saudara-saudara saya di Lampung itu dibakar, dibunuh? Apa yang menyebabkan begitu? Dulu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun yang lalu itu juga orang Bali diundang untuk jadi transmigran. Sekarang dulu kan diberi tanah tandus, diberikan tanah rawa-rawa. Sekarang orang Bali sudah kerja keras. Gara-gara Gunung Agung meletus banyak yang pindah ke sana. Sekarang daerah Anda subur, Anda mau merebut gitu loh. Kalau sebelum begitu hadapi dulu Pancasila begitu, nggak boleh. Dulu Raja-raja Bali banyak memberikan tanah kepada para pendatang, makanya ada kampung Bugis, ada kampung Batak, ada kampung Jawa di mana-mana. Nggak pernah orang Bali ganggu. Indonesia harus belajar dari Bali. Anda belajar dulu ke sini, hadapi saya dulu begitu loh. Jadi jangan sampai di Lampung orang-orang nggak bersalah, dan yang dilakukan rakyat Bali kan benar karena mereka panen. Panen ada preman datang dipala 1 hektar itu 5 juta dimintakan uang. Nah preman-preman yang nggak ngerti gitu loh, yang nggak ngerti keindonesiaan. Makanya Ambul-ambulan kayak ada teman dari Pak Made Baturiti. Oh iya. Om Swastiastu Pak Made Baturiti. Om Swastiastu. Nggih, Swastiastu. Pak Made dekat Badugul nih, silakan Pak Made. Nggih, kebetulan dekat dengan Badugul. Nggih. Yang niki terus terang penggemar berat Pak Wedo Karno niki. Nggih. Terima kasih. Sebelum niki mengenai masalah di Bedugul nike. Nggih. Kayaknya dan pendan aparat adat gitu kayak yang melihat tahu jurang gen kakek di kos pun niko. Oh gitu. Niko tegas kan. Iya. Jangan angatan niko kan. Ya. Nggih. Nanti kita periksa Pak ya. Solusinya nggih. Itu semua Pak Made Baturiti nanti Pangurah akan turun langsung ke sana. Nggih. Bu Agung Sumbawa, nggih silakan Bu Agung. Nggih, Om Swastiastu. Nggih, Swastiastu Bu Agung. Pak narasumber Aryo Tekarna nggih. 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 Matur rahajeng wahina sakewarsa nyar. Nggih. Tur malih turut berduka cita semeton kita yang ada di Lampung ya. Niki enten satu usul nggih sareng Pak Arya nggih dumugi untuk tahun ke depan perayaan Hari Raya Nyepi kita betul-betul bisa kita laksanakan dengan hikmat penuh dengan toleransi. Untuk itu kita harapkan melalui Bapak DPD agar toleransi itu betul-betul dijaga, kita dudukkan lagi umat-umat lain agar menghormati. Mungkin kampung-kampung dan sebagainya itu harus didudukkan tokoh-tokoh umatnya agar ditularkan ke umatnya agar tidak mengganggu. Demikian juga dengan umat kita, bagaimana masuk ke desa-desa adat. Instruksikan kepada bendesanya agar umatnya juga tahu lewat banyak dan sebagainya agar tidak mengganggu. Jadi ke instansi-instansinya kita kasih pesan dumugi untuk tahun depan tidak lagi ada
peristiwa seperti ini. Kita juga ya merasa dilecehkan sekali. Semua buagung, usulnya harus siap. Jadi tiang positif mantan nih, jadi rakyat Bali harus percaya sama hukum karma. Iya. Saya ambil hikmah kejadian di Bedugul nih, kan ketahuan ini, yang mengupload foto juga masyarakat di sana. Terima kasih kepada teknologi gitu loh. Artinya tadi dari Batu Riti warga asli sepertinya tidak ada semeton adat Hindu. Iya. Nah, makanya makin kita introspeksi. Besok saya dengan Pak Wakil Bupati akan turun. Kita carikan formula. Karena di Tabanan ada pelanggaran dari keputusan FKUB. Keputusan FKUB pada saat Hari Raya Nyepi, ketika ada sholat gerhana, itu FKUB dari Majelis Ulama Indonesia menginstruksikan atau memberikan himbauan mangde ibadah di rumah masing-masing. Ternyata di sana ada yang ke tempat ibadah, artinya kan wong lembaga agamanya sendiri nggak dihargai gitu loh. Makanya saya kecam. Saya juga mengecam atau menyayangkan FKUB di seluruh Bali keputusannya tidak seragam gitu loh. Ada tokoh-tokoh Islam bicara sama saya dari berbagai aliran, kan kita tahu karena banyak ada aliran mengatakan, oh enggak, itu enggak wajib, itu sendiri-sendiri, ada yang bagaimana. Jadi saya meminta kepada tokoh-tokoh Hindu itu untuk berani bicara, karena saya menganggap tokoh-tokoh Hindu, saya nggak sebut loh ya, tapi saya tahu lah mereka, itu nggak berani bicara. Kalau sudah mainten rapat begitu, menjadi sok toleransi pun tokoh kita gitu. Iya. Akhirnya kan masalahnya ada. Kan saya sudah sampaikan, ditegaskan. Saya rasa umat Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, umat Islam di Bali ini hormat kok sama budaya kita. Asal diarahkan gitu. Nah, makanya nanti di Bedugul akan kita jadikan kasus patah sekadi masalah desa syariah. Ya, ketika tiba-tiba ini muncul dan kita sudah ikat dengan piagam Tantular. Nah, ini kan orangnya mereka yang berbuat kan begitu, bukan orang Bali yang keceplosan. Saya yakin mereka keceplosan ini ada leluhur kita yang di belakang yang mempengaruhi. Patah sekali kasus Bedugul, Nika leluhur ini yang buat, mangde orang Bali sadar, oh ternyata ada beberapa titik-titik di Bali yang nyepi itu dianggap sebagai Car Free Day gitu loh. Iya. Ini baru Bedugul. Besok kita perlu periksa desa yang lain. Perlu diperiksa di Palesari, perlu diperiksa di Kampung Jawa, perlu diperiksa di desa-desa yang mungkin yang Hindunya minoritas, di Gilimanuk, mungkin di Pegayaman atau di mana. Perlu diperiksa dan itu baik. Karena kita harus rapat, musyawarah, tolong ya mbok sehari berikanlah. Karena nyepi ini bukan urusan manusia. Para dewa leluhur juga nyepi gitu loh. Ini masalah jagat. Kalau you berani cari makan di Bali, berani hidup, minum airnya dari Ibu Gangga, dari 4 danau yang ada di Bali, dari sungai-sungai Bali, Anda harus tunduk sama budaya Bali. Makanya perlu juga di medsos ini kan maintain satu lucu-lucuan kan gitu. Anak-anak muda ini sampai ada yang buat satu gambar mengatakan Bali we are closed, kita tutup ya. Kalau tidak suka nyepi silahkan tinggalkan Bali segera seperti ini. Ini kan rakyat bicara. Makanya Tiang tidak mau rakyat kita ini diadu domba dengan urusan begini. DPD adalah problem solver. Astungkara kita akan tanangani ini. Oke. Di tengah aja rehat sejenak. Segera kembali lagi setelah yang satu ini. Pengidapati terkait dengan istilahnya untuk upacara meningkatkan kesucian dan keadnyanan. Pengidapati sesuai yang terkait dengan pekayun, mentajamkan pekayun, mentajamkan pikiran, mentajamkan silah, meningkatkan kesucian dan meningkatkan kualitas diri dalam pelajaran kediatmikan. Halo pemirsa, jumpa lagi dalam Inovator, program mingguan Dewi Indonesia yang menghadirkan sejumlah laporan menarik seputar dunia sains, teknologi, lingkungan, dan gaya hidup.
paling melas di ban yang megai. Tiang belajar wenta nak ngajin penghasil tiang setiap hari 5.000. Panten tiang lajure puniki. Nah, buku sengakit teninga dan bisa ngomong. Ani lajurang di tiang dados jatmo. Setengah jam setelah lahir ternyata penak tiang lahir nih dan kelainan.